Ada banyak sekali orang kudus, santo dan sabda diperingati dalam gereja Katolik. Setiap tahunnya ada Santo Thomas, Yohanes Chrysostomos, semua orang kudus yang dirayakan pada 1 November dan seterusnya. Pada hari ini tanggal 29 Juni, dalam penghitungan kalender Gregorian, Gereja Universal merayakan Santo Petrus dan Paulus, Rasul, sebagaimana sebagai pondasi gereja. Di stasi kita, pelindung stasi kita tersebut adalah Santo Petrus. Nah, dalam video singkat ini kita akan membahas siapakah Santo Petrus, apakah peranannya bagi gereja, dan mengapa ia disebut sebagai paus yang pertama. Mari kita simak dalam video singkat ini. Santo Petrus adalah paus pertama gereja Katolik dan memiliki penerus yang tak terputus. Hingga sekarang paus yang 266, Paus Fransiskus. Siapa Santo Petrus? Dalam Perjanjian Baru, nama asli dari Petrus tertulis dalam bahasa Yunani yaitu Simon. Simon adalah seorang Yahudi dan berprofesi sebagai nelayan bersama dengan saudaranya Andreas di Betsaida, juga bersama dengan Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Ketika Simon berjumpa dengan Yesus dan mengikutnya, Yesus memanggil dia Kepas dalam bahasa Aramaik yang artinya adalah batu ataupun batu yang berharga. Dalam kisah perjalanannya dengan Yesus, Kepas meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus dalam pelayanannya. Di situ Simon menyaksikan perbuatan mujizat Yesus yang dilakukannya, mulai dari menjala ikan dengan jumlah yang banyak, memberi makan 5.000 orang, hingga ia sendiri pun dapat berjalan bersama dengan Yesus di atas air, namun tenggelam karena imannya yang pudar. Saat sesudah Yesus mengutus mereka untuk pelayanan, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Siapakah aku?" Di situ Simon menjawab, "Engkau adalah Mesias." Yesus pun berkata, "Hai, engkau adalah Kepas," yang mana kita tahu dari artinya batu, dan di atas Kepas ataupun Petros, di atas batu ini kudirikan gerejaku, sehingga alam maut tidak akan menguasainya. Dari sinilah kita dapat mengenal Simon Kepas, ataupun yang sering kita dengar adalah Simon Petrus, yang mana kita peringati hari rayanya bersama dengan Rasul Paulus pada tanggal 29 Juni menurut kalender Gregorius. Kekaisaran berada di bawah pimpinan Kaisar Nero, seorang tirani yang sangat kejam. Yesus telah wafat, bangkit dan naik ke surga. Petrus pergi ke Roma dan mendirikan keuskupan yang pertama, serta ia pergi ke Antioquia. Di sana ia mendirikan keuskupan. Di Antioquia terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dan non-Yahudi. Para rasul mengadakan sebuah konsili yang dilaksanakan di Yerusalem, diketuai oleh Petrus, bertujuan untuk mengatasi perselisihan yang terjadi di Antioquia. Di situ Yakobus bersikeras untuk menaati Torah, yaitu adalah tradisi Yahudi, yang mana laki-laki harus disunat. Namun itu akan mempersulit pewartaan, dan menurut Paulus hal itu tidaklah penting bagi kaum non-Yahudi. Dan bagaimana kita tahu di akhir konsili yang diketuai Petrus pun telah disetujui bahwasannya kaum non-Yahudi tidak harus disunat untuk mengikut Yesus. Tidak hanya Petrus berkarya mendirikan keuskupan di Roma serta di Antioquia, Petrus juga menangani perselisihan yang ada di antara mereka, yang mana Petrus berperan sebagai pemersatu umat, juga sebagai pemimpin ataupun yang kita sebut sebagai paus. Kata paus diambil dari bahasa Yunani papas, artinya adalah bapa. Dalam Matius 16 ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Yesus bersabda, "Engkau Petrus," yang artinya batu, "dan di atas Petrus inilah kudirikan gereja aku." Nah, dalam penekanan kalimat tersebut dalam teks Yunani, Yesus secara harafiah menyungguhi perkataannya bahwasannya Yesus mendirikan gerejanya di atas Simon Petrus, di atas batu. Sebagai wakilnya, Petrus diberikan mandat oleh Yesus serta kunci kerajaan sorga,
sehingga alam maut pun tidak akan menguasainya. Kedudukan tertinggi ini sudah diakui oleh para bapa dan dokter gereja awal, baik dari wilayah kekaisaran Romawi ataupun orang barat maupun Bizantium, orang-orang timur, bahwasannya Petrus adalah uskup Roma, vikar Kristus. Santo Linus yang mana merupakan penerus Petrus adalah uskup Roma yang kedua. Ia dipilih oleh Rasul Petrus dan Paulus secara langsung setelah mendirikan keuskupan di Roma. Hal ini dapat ditemukan melalui beberapa teks sejarah, yaitu oleh Santo Irenaeus juga oleh Santo Yohanes Chrysostomos. Dalam surat 1 Petrus 5 ayat 13 tertulis gereja yang berada di Babylon. Babylon adalah referensi untuk kota Roma, karena Petrus tidak ingin menyiagakan para penguasa di Roma bahwa ia sedang berada di kota Roma. Namun pada akhirnya ia pun ditangkap dan dipenjara. Kaisar Nero memberikan hukuman mati di salib. Namun Petrus menolak, sebab baginya ia tidak layak untuk disalib sama seperti Kristus Tuhannya. Ia memohon untuk disalibkan terbalik dengan kepalanya di bawah di depan Amphitheater Nero, yang mana saat ini berlokasi di Vatikan. Kemudian ia wafat, ia dikubur di tempat ia disalib, dan letak makamnya persis di bawah altar Santo Petrus dalam Basilika Santo Petrus di Vatikan. Petrus adalah salah satu dari 12 rasul Yesus. Tradisi Katolik Roma menyatakan bahwa Yesus menetapkan Santo Petrus sebagai paus yang pertama. Yesus juga memberinya kunci kerajaan surga. Itulah sebabnya ia sering digambarkan di gerbang surga dalam seni dan budaya populer. Setelah kematian Yesus, ia melayani sebagai kepala para rasul dan menjadi orang pertama yang melakukan mukjizat setelah Pentakosta. Dia adalah santo pelindung para paus dan Roma, dan banyak kota yang menyandang namanya seperti Saint Petersburg di Rusia, juga Saint Pierre. Sebagai mantan nelayan, dia adalah santo pelindung pembuat jaring, pembuat kapal, dan para nelayan. Demikianlah cerita singkat tentang Santo Petrus. Semoga dengan kita mengenal dia lebih dalam, kita dapat meneladani jalan hidupnya, jalan kebenaran.